Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marullah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Angkatan 1 tahun 2021, asal sekolah SMP Negeri 22 Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sekalian, sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini atas rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas ya, Hanif, untuk memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Bapak minta dulu kehadiran kalian. Ini masih ada temannya yang belum hadir ya. Nah, mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa hadir semua. Atau ada yang sakit di antara temannya? Ada. Siapa namanya yang sakit? Ya, Ardian sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa kembali bersekolah seperti kalian ini. Kita baca surah Al-Fatihah untuk kesehatan teman kalian, Ardian. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini yang tiket, ya bagus, ucapkan ya. Ini kelasnya bersih, ya sehingga kita belajar bisa lebih tenang dan nyaman. Ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita sebagaimana biasa setiap memulai pembelajaran kita melaksanakan tadarus. Silakan dibuka peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Ayo, peristiwa apa? Ya, yang Janti silakan. Peristiwa apa? Ya apa? Yang kencang ya. Gunung meletus, ya itu kiamat kecil ya. Kalau gunung meletus kiamat kecil. Nah, peristiwa hari kiamat itu banyak kejadian, hancurnya alam semesta. Nanti kita dibangkitkan dari kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar dan banyak lagi, ya. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi di hari kiamat sengsara karena amal-amalan kita buruk. Tanya satu lagi, coba sebutkan nama-nama surga. Ada ingat? Ya, siapa? Ya, surga Firdaus. Ya, bagus Claudia, surga Firdaus. Yang lain ada yang jawab? Ada yang tahu? Ya, surga Naim. Apa lagi? Ya, silakan Hamifah. Surga Darussalam, betul. Ya, nah itu nama-nama surga. Ya, jadi tolong diingat ya materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu lalu ya. Jangan sampai materi hari ini kita dapatkan, materi yang minggu lalu terlupakan. Jadi tolong ya kalian ulang kembali, baca kembali ya materi-materi tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Status kita adalah pasti kita punya orang tua. Nah, kepada orang tua kita, ibu dan bapak kita yang di rumah dan ibu bapak guru yang ada di sekolah, kalian wajib patuh, taat dan hormat. Tidak boleh membantah, tidak boleh melawan perintahnya. Ya, tapi apapun yang diperintahkan orang tua, yang diperintahkan guru harus kita taati sepanjang itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau melanggar syariat Islam, tidak sesuai dengan aturan Islam, nah kita bisa menolaknya, tetapi dengan cara yang baik. Nah,
tolong perhatikan ya. Beberapa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, ini perintah untuk taat berbakti hormat kepada orang tua. Nah, jadi Allah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Dia, selain kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kau mengatakan kepada keduanya ah. Berkata ah saja nggak boleh. Ya, berkata ah, apalagi lebih dari itu, membentaknya. Nah, itu merupakan dosa besar. Tapi ucapkan kepada keduanya kaulan kalimah, perkataan yang baik, yang lemah lembut, yang sopan, yang santun, yang pantas. Anak berkata lemah lembut, anak berkata sopan, anak berkata santun kepada orang tua. Nah, itu orang tua gembira, orang tua senang. Dan anak seperti itu pasti akan didoakan oleh orang tuanya. Ya. Nah, kemudian surah Luqman surah 31 ayat 14 ya. Bahwasanya hal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an iskurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Nah, jadi ibu kita itu telah mengandung kita wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah lemah. Berapa lama? Nah, itu sampai 9 bulan 10 hari. Bahkan ada yang 4 tahun dalam kandungan. Seperti Imam Syafi'i, nah itu 4 tahun dalam kandungan. Ya, jadi begitu susahnya orang tua kita mengandung kita. Nah, maka jangan pernah mendurhakai ibu kita. Nice. Nah, berikut tolong perhatikan tayangan video ini ya. Perhatikan, simak baik-baik. Nah, karena di sini banyak mutiara-mutiara hikmah, nasihat-nasihat yang berharga ya untuk kita teladani. Ya, nanti yang penting kalian langsung. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 itu semester 1 ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama adalah tentang hormat dan patuh pada orang tua, meliputi hormat dan patuh pada orang tua dalam Islam, hormat dan patuh pada orang tua dalam keseharian, serta hikmah perilaku hormat dan patuh pada orang tua dalam keseharian. Yang pertama adalah tentang hormat dan patuh pada orang tua. Hormat pada orang tua bermakna menghargai dan menunjukkan rasa khidmat atau ta'zim kepada orang tua sebagai orang yang telah melahirkan, mendidik dan merawat kita. Sedangkan patuh pada orang tua bermakna melaksanakan perintah orang tua, menjauhi larangannya dan mendengarkan nasihatnya. Perilaku hormat dan patuh pada orang tua merupakan bentuk perilaku birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Adapun dalil perintah hormat dan patuh pada orang tua, diantaranya yang pertama firman Allah dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kandungan yang tersebut yang pertama, perintah Allah kepada setiap anak untuk menghormati kedua orang tua dengan berbuat baik. Yang kedua, di antara cara menghormati kedua orang tua adalah dengan berkata sopan dan santun, tidak berkata kasar, bahkan berkata-kata ah. Yang ketiga, larangan Allah kepada manusia untuk membentak atau melakukan tindakan yang dapat menyakiti hati dan perasaan orang tua. Yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Luqman, surah ke-31 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurni wa liwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Kandungan yang tersebut yang pertama, kewajiban berbakti pada orang tua, memiliki kedudukan kedua setelah taat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, penegasan Allah tentang pengorbanan seorang ibu dalam mengandung anaknya dengan susah payah dan menyapihnya pada usia 2 tahun. Yang ketiga, perintah bersyukur kepada Allah dan juga perintah bersyukur kepada orang tua. Yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. An Ibnu Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu limiqatiha. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Qultu thumma madza ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Thumma sakata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apakah lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kemudian berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Kandungan hadis tersebut yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan mulia setelah salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti pada orang tua merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dasar keempat adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akhbarana Bahz bin Hakim haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala qultu thumma man qala ummaka qala qultu thumma man qala ummaka qala qultu thumma man qala thumma abaka thumma al-aqrab fal-aqrab. Artinya telah mengabarkan kepada kami Bahz bin Hakim telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Kutanyakan lagi, lalu siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, siapakah lagi? Beliau baru menjawab, kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat, yang terdekat. Kandungan hadis tersebut yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah bagi para hambanya. Yang kedua, perintah berbakti pada orang tua wajib dijalankan, terutama kepada ibu. Itu adalah perintah hormat dan patuh pada orang tua. Yang kedua adalah perilaku hormat dan patuh pada orang tua ketika masih hidup. Bagaimanakah perilaku hormat dan patuh pada orang tua ketika masih hidup itu? Yang pertama, bertutur kata sopan dan santun serta lembut kepada orang tua. Sebagai seorang anak kita harus menghargai, menghormati orang tua dengan berkata yang sopan dan santun serta lembut, tidak membentak apalagi menyakiti perasaan orang tua.
Yang kedua, menaati dan melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika sudah bertentangan syariat Islam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan perintah orang tua tersebut. Yang ketiga, senantiasa meminta izin dan doa restu dari orang tua. Keberhasilan seorang anak itu tergantung pada doa dan restu orang tuanya. Ketika akan mulai bekerja, ketika akan mulai kuliah, ketika akan menuntut ilmu, minta izin, minta doa restu orang tua. Insya Allah usaha yang kita lakukan akan berkah. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Pekerjaan di rumah tentu tidak ada habisnya, menyapu, mengepel, menyirami tanaman, mencuci piring, mencuci pakaian. Sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua, maka kita bantu sebisa kita dan laksanakan pekerjaan rumah meringankan beban orang tua. Yang kelima, merawat kedua orang tua kita saat beliau sakit atau ketika sudah lanjut usia. Merawat orang tua ketika sudah lanjut usia atau saat sakit adalah salah satu pintu surga seorang anak. Maka ketika orang tua kita sakit atau sudah lanjut usia, badan mereka sudah lemah, kita rawat keduanya dengan baik. Dan yang keenam, mendoakan orang tuanya agar diampuni segala dosanya. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca doa, baca Fatihah setelah selesai sholat. Itu adalah perilaku hormat dan patuh pada orang tua ketika masih hidup. Lantas bagaimana perilaku hormat dan patuh kita kepada orang tua ketika telah meninggal dunia? Yang pertama, merawat dan menyolatkan jenazah saat orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua sudah wafat, maka bakti kita sebagai seorang anak adalah merawatnya, memandikannya, menyolatkannya, bahkan menguburkannya. Kita ikut hadir menghormati orang tua untuk yang terakhir kalinya. Jangan sampai orang lain yang mandikan, menyolatkan, bahkan menurunkan jenazahnya ke liang kubur. Kita sebagai seorang anak, bakti kita kepada orang tua ketika wafat, yang pertama adalah merawat, menyolatkan jenazah ketika meninggal dunia. Yang kedua, membayarkan hutang dan memenuhi janji kedua orang tua. Ketika semasa hidupnya orang tua kita punya usaha sehingga mempunyai piutang kepada orang lain, maka kita sebagai anak harus membayarnya dan memenuhi janji kedua orang tua kita. Yang ketiga, menjalankan wasiat dan nasihat yang telah diberikan kedua orang tua kepada kita. Orang tua tentunya berharap anaknya akan lebih sukses daripada dirinya. Ada wasiat, ada nasihat yang diberikan, maka kita harus menjalankannya. Misalnya pembangunan masjid, pembangunan musola yang belum selesai, orang tua berwasiat kepada kita, maka kita sebagai anak harus menjalankan wasiat tersebut. Yang keempat, mendoakan orang tua kita dengan memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Bacakan Al-Fatihah, bacakan doa agar orang tua kita diampuni oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang kelima, menjaga nama baik kedua orang tua kita dengan berbuat baik. Ketika orang tua kita masih hidup, dikenal sebagai orang baik di masyarakat, maka kita harus menjaganya dengan perilaku kita, sehingga perilaku kita yang baik merupakan cara kita untuk menjaga nama baik kedua orang tua kita. Yang keenam, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Ketika orang tua kita sudah wafat, maka silaturahim orang tua kita tidak terputus karena kita berusaha menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Dan yang ketujuh, berziarah ke makamnya. Tidak hanya ketika Idul Fitri, tidak hanya ketika Idul Adha, tetapi ketika hari Kamis, hari Jumat, kita sempatkan untuk berziarah ke makam orang tua kita, mendoakan orang tua kita. Itu adalah perilaku hormat dan patuh pada orang tua ketika telah meninggal dunia. Adapun hikmah perilaku hormat dan patuh pada orang tua diantaranya adalah yang pertama, berbakti pada orang tua dapat menjadi wasilah untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Ridhullahi fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua bisa menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ketika orang tua kita sudah sakit, sudah lanjut usia, badannya lemah, kita merawat mereka, kita meringankan bebannya, maka hal itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang ketiga, berbakti pada orang tua setara dengan jihad.
Kita tidak perlu jihad ke Palestina, kita tidak perlu jihad ke Afghanistan, ke Syria, ke Mindanao, ke Rohingya, tidak perlu. Ada tempat jihad kita di rumah, yaitu berbakti pada orang tua kita. Yang keempat, orang yang berbakti pada orang tua akan dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kelima, orang yang berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan diberkahi umurnya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka anak keturunan kita pun akan berbuat baik kepada kita. Dan yang terakhir, mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Orang yang berbakti pada orang tua, maka hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram. Itu adalah hikmah perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Yang kedua adalah hormat dan patuh pada guru, yaitu hormat dan patuh pada guru dalam Islam, hormat dan patuh pada guru dalam keseharian, serta hikmah perilaku hormat dan patuh pada guru dalam keseharian. Yang pertama adalah tentang guru. Guru secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang profesinya mengajar. Jadi setiap orang yang mengajar itu adalah guru. Menurut istilah, guru adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi guru menurut istilah adalah setiap orang yang mengajarkan ilmunya, tidak terbatas hanya di sekolah, di rumah, di keseharian kita. Orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu adalah guru kita. Adapun perintah hormat dan patuh pada guru, diantaranya adalah hadis riwayat Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Artinya, bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang alim atau guru. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah perintah memuliakan orang yang lebih tua usianya. Yang kedua, perintah mengasihi dan membimbing orang yang lebih muda. Yang ketiga, perintah menghargai hak orang berilmu, yaitu para ulama, para dai, dan para guru. Lantas bagaimanakah perilaku dan hormat patuh pada guru ketika masih hidup? Yang pertama, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ketika kita belajar mencari ilmu pada guru kita, maka tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita jalankan dengan ikhlas. Yang kedua, taat dan patuh terhadap perintah guru selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat dan patuh pada perintahnya. Yang ketiga, mengucapkan salam setiap masuk kelas. Kita awali masuk kelas itu dengan melangkahkan kaki kanan, mengucapkan salam. Yang keempat, menyapa dengan sopan, santun, dan ramah saat bertemu guru. Ketika kita bertemu guru, maka ucapkan salam, kita cium tangannya, kita senyum, dan berkata dengan sapaan yang baik. Yang kelima, memperhatikan pelajaran dengan seksama. Ketika guru menyampaikan mata pelajaran pada kita, meskipun kita sudah tahu, meskipun kita sudah paham, kita tetap hormat dan menghargainya dengan memperhatikan pelajaran tersebut. Yang keenam, mendengarkan nasihat guru dengan baik. Ketika guru menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan kepada kita, tentunya itu demi kebaikan kita, maka kita dengarkan dengan baik nasihat dan wejangan guru tersebut. Yang terakhir, mendoakan guru. Itu adalah perilaku hormat dan patuh pada guru ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, bagaimana perilaku hormat dan patuh pada guru? Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan bagi guru kita. Bacakan Al-Fatihah, bacakan doa setelah selesai laksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan wasiat dan nasihat guru. Ketika semasa hidupnya guru kita menyampaikan wasiat tertentu kepada kita atau nasihat kepada kita, yang semuanya demi kebaikan kita, maka laksanakan wasiat dan nasihat itu semampu kita. Yang ketiga, menjaga nama baik guru dengan perilaku terpuji. Ketika semasa hidupnya guru kita dikenal dengan kebaikannya, maka kita sebagai muridnya, sebagai siswanya, jaga nama baik guru kita dengan perilaku yang terpuji. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan kepada kita sebagai bekal hidup kita, ilmu yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kelima, menjalin silaturahim dengan keluarga dan sahabat guru kita, sehingga meskipun guru kita sudah meninggal dunia, kita masih punya tali silaturahim dengan keluarga dan sahabat-sahabat guru kita.
Adapun hikmah perilaku hormat dan patuh pada guru diantaranya adalah yang pertama, mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Ta'ala. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Ridho Allah ada pada ridho orang tua kita, termasuk guru kita. Yang kedua, orang yang hormat dan patuh pada guru akan memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat dalam kehidupannya. Ilmu yang barokah adalah ilmu yang menjadikan kita semakin taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang hormat dan patuh pada guru akan mempermudah diri dalam belajar dan memahami pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, orang yang hormat dan patuh pada guru akan dimudahkan segala urusan dalam kehidupan, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Dan yang kelima, hidupnya akan menjadi lebih terarah. Itu adalah hikmah perilaku dan hormat dan patuh pada guru. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga para siswa sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan ya video tentang berbakti, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, maka dari tayangan tadi Bapak mengharapkan kita sebagai anak wajib patuh, hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Karena ridho Allah tergantung bagaimana ridho orang tua, dan murka Allah tergantung bagaimana kemurkaan kedua orang tua. Maka taatilah orang tua kalian, ya, supaya mendapatkan ridho dari orang tua, supaya hidup kita dimudahkan, digampangkan, semua urusan kita dilancarkan, ya. Nah, maka bekal dan modal utama dalam hidup ini diantaranya adalah patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh anak yang begitu berbakti kepada orang tua. Mari sama-sama kita simak ya video berikut ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sotak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oh, terima kasih nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil.
Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakanannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Nah, para siswa sekalian, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan bagaimana seorang anak yang begitu taat dan berbakti kepada ibunya. Ya, walaupun ibunya dalam kondisi sakit, kalau minta diberangkatkan haji,
dia berusaha semaksimal mungkin dengan menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, dan seluruh rangkaian haji dikerjakan dengan baik oleh anaknya dengan cara menggendong ibunya. Jarak dari Yaman ke Mekah itu 1.200 km. Jadi betapa jauhnya dan betapa letih dan melelahkan. Tapi Uwais Al-Qarni dengan ikhlas karena ketaatannya kepada orang tua, ya, dia akhirnya bisa memberangkatkan ibunya. Nah, maka dari kisah tersebut mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita untuk kita lebih taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa betapa keriduan orang tua itu sangat penting guna mendatangkan keriduan Allah. Ya, maka carilah keriduan kedua orang tua. Nah, kemudian coba perhatikan hadis Rasulullah, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepada 3 macam penderitaan. Jadi guru juga orang tua. Nah, kalau kamu merendahkan, menghinakan guru kalian, yang pertama akan disempitkan rezekinya, yang kedua hilang manfaat ilmu, yang ketiga keluar dari dunia atau wafat tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Maka hormati dan taati guru. Jadi orang tua, ada ibu bapak yang melahirkan dan membesarkan kita, ada ibu bapak guru. Keduanya adalah orang tua, wajib ditaati dan wajib dihormati. Nah, kemudian perhatikan latihan ini ya. Ini nanti kalian tolong kerjakan ya. Sebutkan keberkahan yang akan diberikan jika berbakti kepada orang tua. Nah, itu nanti kalian jawab ya. Kemudian jelaskan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, sebutkan wujud berbakti kepada orang tua saat ini, minimal 3. Nah, saat ini nih, apa yang kalian harus lakukan sebagai wujud taat berbakti kepada orang tua? Nah, itu bisa kalian tuliskan tuh. Ya, misalkan mentaati semua perintahnya ketika disuruh ke warung atau belanja di sesuatu. Nah, kamu laksanakan dengan baik dan seterusnya. Kemudian jelaskan, maaf ini ada salah ketiga, jelaskan sikap terbaik saat bertemu dengan bapak ibu guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kalau ketemu bapak ibu guru, bagaimana sikap kalian? Atau hai bapak, gitu ya, atau assalamualaikum, cium tangan, gitu ya. Nah, bagaimana sikap terbaiknya? Kemudian jelaskan mengapa kita harus menghormati dan taat kepada guru. Nah, ini anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak mengharapkan ini dikerjakan dengan baik ya. Nanti sesuai dengan kelompoknya, membentuk kelompok, silakan nanti dibahas di kelompok kalian. Kemudian hasil diskusi kelompok kalian nanti masing-masing diserahkan ke Bapak. Kemudian kalian harus bisa menjelaskan materi-materi tersebut. Nah, ini yang Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama, kita harus taat berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang kedua, keriduan Allah didasarkan pada keriduan kedua orang tua. Yang ketiga, kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua. Maka kewajiban bagi kita adalah hormat, patuh, taat kepada kedua orang tua dan guru. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan guru, sehingga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, kami Pak, silakan. Enggak ada? Ya. Buat ada pertanyaan, Bang? Enggak, paham ya? Baik, kalau sudah paham ada? Enggak, benar kan? Enggak. Susi ada tanya? Enggak. Ya, alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini sudah jelas ya, bisa dipahami dengan baik. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa karena waktunya juga sudah selesai.
silakan ketua kelas Kanif untuk memimpin doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan di minggu yang akan datang dengan materi mengutamakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.